Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diperintahkannya pada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini. Sungguhnya kalian hanya diberi balasan menurut apa yang kalian kerjakan. Orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedangkan mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan pagi ini adalah pertemuan terakhir di kajian tafsir di juz 28. Maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ayat terakhir di juz 28, yaitu di surat At-Tahrim di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kalaulah di surat At-Taghabun kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara istri dan anak-anak kita ada yang menjadi musuh, maka kita diperintahkan agar waspada terhadap karakter mereka. Adapun di ayat yang ke-6 di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita orang-orang yang beriman agar menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, istri dan anak kita dari pedihnya siksa yang ada di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka ini bahan bakunya adalah manusia dan api. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita dari siksa neraka? Caranya adalah dengan mematuhi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita selamat dari siksa neraka. Adapun cara kita menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari jurang neraka, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat di Kufah tahun 40 Hijriah. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan selamatkan keluarga kalian dari api neraka, beliau mengatakan, addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka dan ajarilah mereka ilmu agama. Karena ketika mereka paham dengan ilmu agama, mereka tahu perintah yang harus mereka kerjakan, dan mereka tahu larangan yang harus mereka jauhi dan ditinggalkan. Maka kita sebagai seorang suami punya kewajiban untuk mendidik istri, mendidik anak-anak kita agar mereka selamat sampai ke dalam surga. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan,
ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, beliau menjelaskan bahwa terkadang dalam mendidik anak, mendidik istri, terkadang perlu ada paksaan ketika itu adalah perintah yang wajib. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wiqayatu ahli wa auladi bitta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menjaga istri, menjaga anak dari siksa neraka adalah dengan mengajari mereka, dengan mendidik mereka. Wa ijbarihim ala amrillah. Dan terkadang kita sebagai seorang suami perlu memaksa mereka untuk menjalankan, agar mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri tidak mau berhijab, dinasihati, diberitahu. Ketika tidak mau, maka perlu ada sedikit paksaan. Ketika anak sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, sudah dinasihati, sudah diberitahu, tidak sholat, maka perlu ada paksaan. Bahkan kata Nabi SAW, perlu ada pukulan yang mendidik untuk mereka. Jadi, kita sebagai seorang suami memiliki tugas bagaimana menyelamatkan istri dan anak-anak kita dari jurang neraka dengan cara mendudukkan mereka di majelis ilmu, mendidik dan mengajari mereka. Maka di antara kewajiban para bapak, para suami adalah mengajarkan istri dan anaknya agama serta adab-adab Islam. Sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa'alaina an nu'allima awladana ad-dina wal khaira wa ma la yustaghna anhu minal adab. Kewajiban kami para bapak adalah mengajarkan anak-anak kami agama dan kebaikan dan mengajarkan adab-adab Islam yang mereka butuhkan. Kita ajari anak kita bagaimana makan yang baik dengan membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, kemudian bagaimana mereka masuk ke dalam rumah mengucapkan salam, dan sekian adab-adab yang lainnya. Yang mungkin bagi sebagian manusia sederhana, tapi itulah pendidikan yang akan dia gunakan ketika dia dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penjaga neraka yang sangat keras, yang tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di dalam neraka itu ada para penjaganya, yaitu para malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga neraka, yang bertugas di neraka, yang mereka ini disifati dengan sifat yang kasar dan keras. Jumlah malaikat yang bertugas di neraka sangat banyak, tapi pemimpin penjaga neraka jumlahnya 19 malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir pada ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan humur ru'asa wan nuqaba. 19 malaikat itu adalah para pemimpin pembesar-pembesar neraka. Yang pemimpin tertinggi mereka adalah malaikat Malik alaihi salatu wassalam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat zabaniyah yang bertugas di neraka, mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Para ulama-ulama tafsir memberikan dua penafsiran di kalimat wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka, mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Ada dua tafsirannya. Tafsiran yang pertama adalah la yatajawazuna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka tidak pernah melebihi dari apa yang mereka diperintahkan. Ketika mereka diperintahkan menghukum fulan, maka fulan yang dihukum. Ketika mereka diperintahkan mengerjakan ini, maka itu yang dijalankan. Tidak melebihi dari perintah yang diberikan kepada mereka. Ini tafsiran yang pertama. La yatajawazuna ma yu'marun.
Kemudian yang kedua, tafsirannya adalah yaf'alunahu fi waqtihi la yuakhirunahu wa la yuqaddimunahu. Mereka mengerjakan perintah itu pada waktunya. Mereka tidak mendahului dan tidak mengakhirkannya. Mereka tidak menunda dan juga tidak memajukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman yang mereka diperintahkan agar menjaga keluarga mereka dari neraka yang demikian kerasnya siksaan di sana, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum." Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian mengemukakan alasan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian disiksa, diberikan balasan hanya karena apa yang kalian kerjakan. Jadi orang-orang kafir ketika mereka ingin mengajukan alasan bahwa mereka tidak masuk agama Islam karena udzur, karena kejahilan, dan sekian banyak alasan yang lainnya, maka semua alasan itu tidak diterima. Karena Al-Quran telah diturunkan, Rasul telah diutus, dakwah telah tersebar, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri panggilan bagi orang-orang yang beriman di ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim. Ada berapa kemarin seruan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran? Ada berapa? 90 jadinya ya. 89 plus 1. Ya, 90. Seruan yang terakhir, dan ada 16 ya, yang sudah kita pelajari di surat di juz 28 ini. Seruan yang terakhir kepada orang-orang yang beriman adalah seruan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita agar kita membicarakan yang baik ketika pembicaraan rahasia, agar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Hawariyun menolong Nabi Isa, dan sekian banyak seruan yang lain, maka panggilan terakhir kepada kita orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pernah tergelincir dalam dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat dahulu ketika mereka mengenal sejuknya agama Islam, indahnya hidup di bawah naungan agama Islam, kemudian mereka teringat dosa-dosa mereka di masa jahiliyah ketika mereka belum mengenal indahnya Islam, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kegundahan mereka, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Apakah kesalahan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian wahai para sahabatku menjadi kaum yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan binasakan kalian semua. Wala jaa biqaumin, Allah akan datangkan kaum yang baru, Allah akan ciptakan makhluk-makhluk baru, yudhnibuna, yang mereka bisa melakukan dosa, fayastaghfirunallaha, kemudian mereka menangis, merintih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa mereka. Jadi manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tapi manusia yang baik
adalah manusia yang segera bertaubat ketika dia tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Dan di antara ciri seorang mukmin adalah orang yang hatinya merasa senang ketika melakukan ketaatan dan merasa sedih ketika melakukan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatahu wa sa'athu sayyi'atahu. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang di hatinya merasa senang ketika dia melakukan kebaikan dan merasa sesak dan sempit ketika melakukan keburukan, fahuwa mu'min, maka berarti dia adalah seorang yang beriman. Hati orang-orang yang beriman senantiasa khawatir terhadap dosa yang pernah dilakukan. Berbeda dengan orang ahlul maksiat, orang-orang pelaku dosa, yang mana dosa bagi mereka adalah perkara yang biasa. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi." Orang-orang yang beriman ketika dia tergelincir dalam satu kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan, maka mereka merasa seperti duduk di bawah gunung, duduk di lereng gunung, yakhafu an yaqa'a alaihi. Dia takut jangan-jangan gunung itu ditimpakan kepada dia. Dia khawatir jangan-jangan adab turun gara-gara kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, orang yang memang suka dengan keburukan dan kemaksiatan, yara dhunubahu kadzubabin. Dia melihat dosa dan kemaksiatan itu seperti lalat. Mara ala anfihi faqala bihi hakadha. Maka dia seperti lalat yang hinggap di leher di hidungnya, kemudian dia cukup mengibaskan tangannya, hakadha. Sudah selesai, sudah hilang dosanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari senja, di usia-usia senja kita. Hendaknya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala memanggil pelaku maksiat dengan panggilan kasih sayang. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak panggil wahai orang yang berbuat dosa, wahai orang yang fajir. Tapi Allah panggil ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Dengan melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama masih ada ruh yang belum sampai di kerongkongan. Bagaimana cara taubatan nasuha? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan cara taubatan nasuha. Beliau mengatakan at-taubatun nasuh huwa an yaqla'a fi dzambi fil wa an yaqla'a 'anid dzambi fil hadir. Taubat nasuha adalah seorang menghentikan dosa saat itu juga. Jadi saat itu ketika dia bertaubat maka dia berhenti dari dosanya. Wa yandamu 'ala ma salafa minhu fil madhi. Kemudian dia menyesal
terhadap dosa yang dilakukan yang dahulu. Wa ya'zimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal, dan dia berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahannya di waktu yang akan datang. Bagaimana tadi cara taubat nasuha? Berhenti melakukan saat itu juga. Jadi saat ini berhenti. Kemudian untuk yang lalu, dia menyesal dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Untuk masa depan, dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itu ketika dosanya berkaitan dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika ada kaitannya dengan manusia, thumma in kana haqqul adami radduhu ilaihi bitariqihi. Kalaulah dosa itu ada kaitannya dengan manusia, maka dia harus mengembalikannya, menyelesaikannya dengan cara-cara yang disyariatkan. Jadi kalau dia mencuri harus dikembalikan, kalau itu hutang harus dibayar, dan seterusnya. Harus diselesaikan sesuai dengan cara yang sudah ditentukan. Dan ketika seorang benar-benar bertobat dari dosa dan kemaksiatannya, sebanyak apapun dosanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang bersamanya. Hari yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Akhir di surat At-Tahrim di ayat yang ke-8 ini menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Yang mana ketika itu, ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka bangkitlah manusia dari alam kubur mereka menuju ke mahsyar. Sebuah tempat yang sangat luas, yang tidak ada bagian tinggi menjulang dan tidak ada yang dalam menjurang. Semuanya rata. Berkumpullah semua manusia dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai awal penciptaan sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Saat itu waktunya sangat panjang, 50.000 tahun manusia menunggunya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari sedekat 1 mil. Sehingga manusia berpeluh, berkeringat, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai kedua telinganya, bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya. Sehingga kondisi di mahsyar adalah kondisi yang sangat berat dan sangat panjang. Setelah itu ada fase Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan neraka jahanam mendekat ke mahsyar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waji'a yawma idzim bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didatangkan neraka jahanam. Waktu itu neraka jahanam ditarik dengan 70.000 tali kekang, sangat besar sekali. Dan satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Kedatangan neraka jahanam ini sudah menggentarkan orang-orang yang ada di mahsyar. Sehingga mereka mengatakan dengan penyesalan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dahulu mempersiapkan kehidupanku hari ini, yang mana orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya akan dimasukkan ke dalam neraka, dan seorang yang berat timbangan kebaikannya akan diselamatkan dari neraka. Maka ketika neraka datang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada penghuni mahsyar agar mereka mengikuti sesembahan-sembahan mereka ketika di dunia. Maka orang-orang kafir pun berjatuhan ke dalam neraka. Yatasaqatuna fi nari jahannam. Berjatuhan mereka ke dalam neraka mengikuti sembahan-sembahan mereka.
Sehingga tertinggallah yang ada di mahsyar dua kelompok manusia saja. Yang pertama orang yang mukmin dan yang kedua adalah orang munafik. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala datang. Awalnya Allah datang dengan kondisi yang mereka tidak mengenalnya. Kemudian Allah datang kembali dengan kondisi yang mereka mengenalnya. Sehingga penghuni mahsyar akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah di surat Al-Qalam, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapkannya betis Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya, maka bersujudlah orang-orang yang beriman dan tidak bisa bersujud orang-orang yang munafik. Orang yang ketika dulu dipanggil untuk salat berjamaah, mereka tidak menghadirinya padahal mereka dalam kondisi sehat. Maka datanglah manusia berbondong-bondong menuju ke arah ujung tepi mahsyar yang dekat dengan neraka jahanam. Maka di saat itulah kondisi manusia mendatangi neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa im minkum illa wariduha." Tidaklah seorang pun dari kalian. Allah tidak katakan wa im minhum, tapi Allah mengatakan wa im minkum. Tidaklah seorang pun dari kalian, wahai orang-orang yang beriman, illa wariduha, kecuali akan mendatanginya. Dan terjadi khilaf di kalangan para mufassirin apa yang didatangi di dalam ayat itu. Dapat yang kuat dalam masalah ini, yang didatangi adalah mendekat ke tepi neraka jahanam untuk lewat di atas sirat. Karena tidak ada jalan untuk bisa sampai ke dalam surga kecuali harus melewati sirat yang terbentang di atas neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu merupakan perkara yang telah Allah tetapkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan sirat di atas neraka jahanam. Kalaulah di mahsyar kondisinya itu panas dan sangat terang, adapun di atas sirat, di tepi mahsyar, di depan neraka jahanam, itu kondisinya gelap gulita. Bahkan sirat itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemudian di dalam neraka itu keluar kalalib, pengait-pengait yang siap untuk mematuk orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka. Maka saat itulah mereka butuh cahaya, butuh penerangan untuk bisa lewat di atas sirat yang sangat tipis dan sangat tajam itu. Manusia ada yang memiliki cahaya sampai sebesar gunung, ada yang sebesar rumah, dan yang paling kecil adalah yang sebesar ibu jarinya. Maka disebutkan dalam Al-Mukhtasar fit Tafsir, yang dimaksud dengan ayat bahwa yaquluna rabbana atmim lana nurana. Perkataan ini, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Kata disebutkan dalam tafsir Al-Mukhtasar fit Tafsir bahwa saat itu orang-orang yang beriman melihat orang-orang munafik. Mereka lewat di atas neraka jahanam, di atas sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, kemudian tiba-tiba cahaya mereka itu mati, redup, bahkan mati, sehingga mereka pun akhirnya jatuh ke dalam neraka jahanam. Maka khawatirlah orang-orang yang beriman ketika itu, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan kau padamkan cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup doa orang-orang yang beriman dengan kata-kata waghfir lana. Dengan kaitannya taubat. Kenapa disebutkan dengan pengampunan, permohonan ampun dalam ayat ini? Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia hakikatnya adalah kegelapan pada hari kiamat. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin memadamkan cahaya dia pada hari kiamat kelak. Tidak ada cara untuk menyelamatkan cahaya waktu itu kecuali memperbanyak taubat, istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjaga cahaya kita agar tetap bercahaya bahkan terang yang menjadi pembimbing kita untuk bisa masuk ke dalam surga
yang penuh dengan kenikmatan. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan di juz 28. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di puncak panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu masih ingat para ikhwah, surat yang terakhir Allah turunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah surat An-Nasr. Ketika dakwah telah tersebar, tugas menyampaikan risalah telah terselesaikan, maka Allah turunkan perintah di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kemudian apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Allah dan bermohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat orang-orang yang beriman ketika mereka dalam puncak kebaikannya, bukan mereka bangga diri, tapi mereka tawadu. Mereka justru ingat dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu pernah mereka lakukan. Ini para ikhwah yang bisa kita bahas di kesempatan i'tikaf pada hari-hari ini. Sebagai penutup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan kemudahan untuk bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia, sebuah kitab suci yang kalaulah diturunkan di atas gunung, niscaya gunung akan tunduk, akan hancur berkeping-keping. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya aku turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung yang kokoh, yang besar, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk kemudian hancur, terbelah. Karena apa? Karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di fase usia kita, kita sempat mempelajari Al-Quran yang mulia. Sebuah kitab suci yang dulu pernah mengangkat Jaziratul Arab, sebuah negeri padang pasir yang mayoritas penghuninya, penduduknya itu orang-orang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang tidak pernah diperhitungkan kekuatannya oleh Persia dan Romawi, dua kerajaan adidaya waktu itu. Akan tapi dalam waktu singkat, Romawi, Persia runtuh di tangan kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiranya Rasulullah mendidik para sahabat yang ummi, yang tidak bisa baca tulis? Rasulullah bacakan ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah ajarkan bagaimana cara mengamalkannya. Dan mereka bersegera untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Maka barang siapa yang rindu dengan kejayaan Islam, mulailah dengan kembali ke dalam Al-Quran. Pelajari apa mana-mana Al-Quran dan amalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Al-Quran ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah kitab suci yang ketika seorang mendengarnya itu bisa menghidupkan hatinya. Apa kata Jubair bin Mut'im? Jubair bin Mut'im ketika perang Badar masih berposisi sebagai orang yang musyrik. Dia datang dari Mekah ke Madinah untuk menebus tawanan perang Badar. Dia datang ke Rasulullah SAW untuk menebus tawanan perang Badar. Sampailah dia di Madinah waktu maghrib waktu itu. Dan Rasulullah membacakan firman Allah di surat At-Tur. Sampailah pada ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa ada penciptanya? Am humul khaliqun, ataukah mereka merakit diri mereka sendiri? Apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka sekali-kali tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Jubair bin Mut'im masih kufur. Apa dia katakan? Kadal qalbi an yatira. Ketika mendengar ayat itu, dia paham artinya, maka hatiku seolah-olah akan terbang. Dan ini menjadi awal keislaman Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Lihatlah Umar, bagaimana ketika dia membaca surat At-Tur. Ketika Umar telah sampai di ayat yang ke-7 di surat At-Tur, "Inna adzaba rabbika lawaqi." Sesungguhnya siksaan dari Rabbmu benar-benar pasti akan terjadi. Maka Umar langsung jatuh sakit selama 20 hari. Setelah membaca surat At-Tur pada ayat yang ke-7 itu. Lihatlah bagaimana Al-Quran bisa menghidupkan hati mereka. Mereka bersegera dalam mengamalkan ayat Al-Quran yang mulia. Kita tahu ketika Allah turunkan surat Ali Imran pada ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun.
Ayat yang mungkin sering kita baca. Kalian wahai orang-orang yang beriman tidak akan pernah sampai pada albir, kebaikan yang tertinggi, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian berani menginfakkan apa yang kalian cintai. Abu Talha ketika pertama kali mendengar ayat ini turun ya, dia belum berkali-kali mendengarnya, baru pertama kali, maka dia langsung bangkit. Dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, wahai Rasulullah, aku punya Bairuha, sebuah kebun kurma yang berhadapan dengan Masjid Nabawi. Itu kebun yang paling aku cintai. Sekarang aku sedekahkan kepada Allah sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat tentang hijab? Perintah kepada para mukminah agar mereka memakai hijab dan menurunkan jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka. Maka ketika mendengar ayat itu, para sahabiah langsung merobek kain-kain mereka dan dipasang mereka langsung merobeknya dan langsung menggunakannya sebagai hijab. Mereka tidak menunggu sepekan, 2 pekan untuk beri jilbab. Mereka tidak menunggu uang banyak untuk beri gamis yang besar. Akan tapi mereka langsung ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengamalkannya. Dari sinilah Islam menang. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemimpin perang Qadisiyah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menaklukkan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sedang sakit stroke, lumpuh kakinya, pada dia komandan perang. Maka di malam hari Sa'ad bin Abi Waqqas berkeliling di tenda-tenda kaum muslimin yang besok akan perang menghadapi negara besar Persia yang terkenal dengan kekuatan militernya yang sangat luar biasa. Sedangkan kaum muslimin datang hanya dengan onta dan kuda, yang senjata mereka hanyalah pedang, tombak dan panah yang mereka biasa gunakan ketika perang antar suku dahulu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat di tenda-tenda kaum muslimin yang besok mereka akan perang. Bukan tidur yang mereka lakukan, bukan mempersiapkan istirahat yang cukup untuk energi perang, tapi mereka bangun tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu? Dia katakan, dari sinilah kemenangan kita besok hari. Dari sinilah kemenangan kita. Bukan kuatnya senjata, bukan canggihnya teknologi, tapi kuatnya iman yang menancap di dada-dada kaum muslimin. Mereka berani menghadapi negara besar dengan kekuatan yang sederhana. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Maka barang siapa yang rindu dengan kejayaan Islam, kembalilah ke dalam Al-Quran. Pelajari apa makna Al-Quran, apa perintah Al-Quran, maka dijalankan. Meskipun dalam perkara yang sangat sederhana. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Syihab. Beliau pernah mengatakan, al-amalu afdalu minal amali liman jahula wal amalu afdalu minal ilmi liman amila. Al ilmu afdalu minal amali liman jahula wal amalu afdalu minal ilmi minal alima liman alima. Kata Ibnu Syihab radhiyallahu rahimallahu taala, ilmu itu lebih utama bagi orang-orang yang jahil, yang tidak berpengetahuan, daripada amalan mereka. Wal amalu afdalu minal ilmi liman amila. Dan beramal itu lebih utama bagi orang-orang yang berilmu, dan beramal itu lebih utama bagi orang yang berilmu daripada dia setelah dia mengetahuinya. Maka
Sangat banyak para ikhwah yang bisa kita petik pelajaran dari surat di juz 28 ini. Maka sekarang saatnya kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini agar menerima semua ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita, karena Allah hanyalah menerima sebuah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka dalam kesempatan kali ini sebagai penutup, ana ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah lelah ya menyiapkan itikaf untuk kita semua, dan kita sangat merasa terbantu dengan fasilitas yang disediakan. Ana juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah bersabar mengikuti kajian tafsir dari hari demi hari sampai berakhirnya pada hari ini. Maka kita mohon kepada Allah semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon agar Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran secara tuntas 30 juz, sehingga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, karena semua ilmu Islam itu bersumber dari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus Al-A'la yang penuh dengan kenikmatan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.